Halo, kembali lagi ke channel saya. Jadi kali ini kita akan membahas satu topik yaitu uji dua sampel bebas atau sering juga disebut uji dua sampel independen. Ya, jadi di uji dua sampel bebas ini berasal dari dua populasi yang berbeda. Jadi kita namakan populasi 1 dan populasi 2 ya. Jadi populasi 1 dan 2 ini tidak saling berhubungan, tidak ada hubungannya satu sama lainnya. Ya, dan dia saling bebas dan tidak ada anggota yang berada pada populasi 1 dan juga berada pada populasi 2. Nah, kemudian namanya populasi kan ukurannya besar. Nah, ketika kita tidak bisa mengambil semua anggota populasi, maka kita mengambil sampel. Jadi dari populasi 1 kita ambil sampel, kita akan namakan dia dengan sampel 1. Kemudian populasi 2 juga kita ambilkan sampel, kita sebut dengan sampel 2. Jadi dari dua sampel ini kita bandingkan untuk menarik kesimpulan tentang kedua populasi. Uji dua sampel bebas ini ada dua kategori, ada dua kasus, yaitu pertama ketika varians kedua populasi, ini yang di atas ini simbolnya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Jadi varians populasi pertama, ini varians populasi kedua ketika keduanya diketahui atau ketika keduanya tidak diketahui ya. Jadi kita ingat-ingat bahwa simbol sigma ini adalah varians dari populasi ya. Sigma 1 kuadrat varian populasi 1, sigma 2 kuadrat itu adalah varian dari populasi 2. Jadi ada dua kasus ketika dia diketahui variansnya atau tidak diketahui. Nah, ketika dia kedua populasi tidak diketahui, ada dua asumsi lagi, yaitu ketika kita mengasumsikan variansnya sama atau kita mengasumsikan dia variansnya tidak sama atau berbeda. Ya, jadi kalau dijumlahkan ada 3 kasus ya, ada 3 jenis kasus dan tidak mungkin terjadi lebih dari satu kasus. Nah, pertama ketika varians populasi diketahui. Ketika varians populasi diketahui, maka kita menggunakan uji yang namanya uji set. Ya, sama dengan uji satu sampel, kalau variansnya diketahui, kita gunakan uji set. Nah, dengan menggunakan set hitung sebagai berikut. Nah, set hitung ini adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi sigma X bar 1 min X bar 2. Jadi X bar ini adalah rata-rata sampel, jadi rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua, dan sigma ini adalah standar deviasi, itu akar dari varians ya. Akar dari varians dari X bar 1 min X bar 2. Di mana sigma X bar 1 min X bar 2 diperoleh dari akar kuadrat dari sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi dengan N2. Nah, kriteria penolakan H0 yaitu ketika hipotesisnya dua arah, bentuknya seperti ini, H0 μ1 sama μ2. Ini adalah rata-rata dari populasi. Ketika rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2, H1-nya itu menyatakan rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2. H0 ditolak jika nilai mutlak set hitung lebih besar dari nilai mutlak set tabel. Kalau tabelnya alfanya cuma satu jenis, maka alfanya harus dibagi 2. Tapi kalau sudah ada yang seperti di modul, sudah dipisahkan mana alfa untuk satu arah dan dua arah, maka gunakan yang dua arah. Kemudian kalau hipotesis satu arah kanan, di mana H0-nya μ1 kurang dari sama dengan μ2, dan H1-nya μ1 lebih besar dari μ2, H0 ditolak jika set hitung lebih besar dari set tabel. Alfanya tidak perlu dibagi 2. Kemudian hipotesis satu arah kiri, H0 μ1 lebih besar sama dengan μ2, H1-nya μ1 kurang dari μ2. H0 ditolak jika set hitung kurang dari minus set tabel. Nah, kemudian kasus berikutnya adalah ketika varians tidak diketahui. Jika varians tidak diketahui, jika tidak terdapat penelitian sebelumnya mengenai varians populasi sampel, dan populasi sampel, maka uji yang digunakan adalah uji T dengan T hitung sebagai berikut. Ya, ini mirip-mirip dengan set hitung ya, cuma kalau di set kan pakai sigma, kalau ini pakai S. Ini miliknya sampel ya. Jadi T hitung adalah X bar 1 dikurangi X bar 2, ini maaf ini 2 indeks ya di bawah. Dibagi dengan
standar deviasi X bar 1 min X bar 2. Nah, untuk menghitung nilai X bar 1 min X bar 2 ini berbeda ketika asumsinya dia varians populasi 1 kita asumsikan sama dengan varians populasi 2. Atau ketika kita asumsikan tidak sama. Jika dia asumsinya sama, maka nilai S-nya bisa dihitung dengan S gabungan dikali akar dari 1 per N1 plus 1 per N2. Di mana S kuadrat gabungan ini samaan N1 min 1 kali S1 kuadrat. S1 ini adalah standar deviasi, S1 kuadrat ini adalah varians dari sampel pertama. Ditambah N2, N1 ini adalah jumlah sampel pertama, N2 adalah jumlah sampel kedua. Dikurangi 1, dikalikan dengan S2 kuadrat. Ini adalah varians dari sampel kedua. Dibagi dengan N1 min N2 min 2. Kasus 2, asumsi jika dia tidak sama, maka untuk S-nya adalah akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, aturan penolakan H0-nya juga disesuaikan dengan jenis hipotesisnya ya. Jika hipotesis dua arah, kita menggunakan nilai mutlak T hitung. Ini ada tanda lebih besar ya. Nilai mutlak T hitung lebih besar dari nilai mutlak T tabel. Kemudian untuk satu arah kanan, T hitung lebih besar dari T tabel. Satu arah kiri, T hitung kurang dari minus T tabel. Kita menggunakan uji dua sampel bebas dengan manual aja ya di sini. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya dengan SPSS. Jadi contoh kasus, suatu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan nilai statistika antara mahasiswa jurusan akuntansi dan mahasiswa jurusan AN. Untuk itu dikumpulkan 10 sampel mahasiswa akuntansi dan 10 sampel mahasiswa AN. Tidak diketahui varians dari kedua populasi ini, namun varians kedua populasi diasumsikan sama. Dari data sampel tersebut, ujilah apakah secara signifikan terdapat perbedaan nilai statistika antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa AN. Kita memiliki 10 sampel mahasiswa akuntansi dan juga 10 sampel mahasiswa AN dengan data sebagai berikut. Langkah-langkahnya pertama tentu kita harus menyusun hipotesis yang akan diuji. Tadi soalnya hanya menyuruh bahwa ujilah apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi kalau hanya melihat ada perbedaan atau tidak, maka kita menggunakan hipotesis dua arah. Karena dia hanya menyatakan berbeda di H1 ya, atau tidak berbeda di H0. Nah, kalau dia sudah menyatakan arah, misalnya mahasiswa AN lebih tinggi nilainya dibandingkan mahasiswa akuntansi, atau sebaliknya, maka kita gunakan yang satu arah. Oke. Jadi kita di sini gunakan dua arah karena kita hanya melihat apakah dia berbeda atau tidak. Jadi H0-nya μ1 sama dengan μ2. Artinya tidak terdapat perbedaan nilai mahasiswa akuntansi dan AN. Ya, kalau sama kan berarti tidak berbeda ya. H1 ya kebalikannya, μ1 tidak sama dengan μ2 atau terdapat perbedaan nilai mahasiswa akuntansi dan AN. Yang kedua adalah kita nyatakan nilai alfa. Tadi di soal tidak disebutkan nilai alfa, jadi terserah peneliti. Yang kita gunakan di sini adalah 5%. Kemudian, karena varians populasi 1 dan varians populasi 2 tidak diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah uji T. Kita melakukan penghitungan statistik uji. Ya, kita gunakan uji T dengan rumus ini. Lalu dari rumus tersebut kita harus terlebih dahulu menghitung, ya jelas kita harus menghitung dulu X bar 1, X bar 2, S1 kuadrat, dan S2 kuadrat. N1 dan N2 sudah pasti diketahui karena sudah ada jumlah sampelnya yaitu masing-masing 10. Nah ini hasil penghitungannya dengan menggunakan Excel. Kita coba lihat bagaimana caranya. Nah di sini kita sudah buka worksheet Excel kita. Jadi kita input dulu semua datanya, ada 10 data mahasiswa akuntansi dan 10 data mahasiswa AN. Kita hitung rata-rata sampel, sama seperti sebelumnya, kita ketikkan sama dengan average
dalam kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Begitu juga untuk mahasiswa AN, bisa kita ketikkan rumus yang sama, tapi kalau mau cepat ya kita tarik saja ke sini. Ya, jadi kita dapatkan rata-rata sampel untuk mahasiswa akuntansi 7 dan mahasiswa AN 6. Kemudian kita hitung standar deviasinya sama dengan ST dev titik S. Kenapa S? Karena sampel. Tapi kalau kalian pakai STDF biasa aja juga nggak apa-apa, itu sama dengan sampel di dalam Excel. Ya, kemudian kita blok lagi, tutup kurung, kita enter. Ya, kita dapatkan 1,4142. Kita drag lagi ke samping biar sama. Nah, ternyata dapat hasilnya juga sama ya. Masalah ya. Kemudian kalau varian sampel ya, sama dengan tinggal var S, buka kurung, kita blok lagi data yang sama, kita enter. Variansnya dapat 2 untuk akuntansi dan AN juga ternyata sama 2 ya. Jadi di sini. Kemudian N-nya di sini dari soal kan ada 10, maka kita ketikkan saja 10. N1 10, N2 juga sama 10. Setelah itu kita hitung S kuadrat gabungan yang ini, yang sebelah kanan, S kuadrat gab, yaitu sama dengan, nah di sini hati-hati karena ada banyak rumusnya, jadi kita gunakan tanda kurung, buka 2 kali, kemudian di sini 9, kenapa 9? Karena N1 kurang 1 kan, 10 kurang 1 berarti 9, dikali dengan, dia minta S1 kuadrat, yaitu varian sampel pertama. Ya. Kemudian tutup kurung, ditambah N2 min 1, ini juga 9, karena ada 10 kurang 1 kan 9. Dikalikan dengan S2 kuadrat, varian sampel kedua. Ya, kita tutup kurung lagi sekali, baru kita bagi dalam kurung, harus pakai kurung ya, kalau enggak nanti salah. N1 tambah N2 dikurangi 2. 10 ditambah 10 dikurangi 2. Tutup kurung. Ya, kita dapatkan S kuadrat gabungannya 2. Kemudian kita cari S gap, ya, standar deviasi gabungannya. Karena yang diminta di rumus ini adalah S gap-nya, bukan S kuadrat gap-nya ya. Jadi kita tinggal sama dengan SQRT dari S gap-nya, S kuadrat gap-nya ya. Tukur. Ya, kita dapatkan segini. Lalu kita hitung X bar 1 min X bar 2-nya. Yang ini kita hitung. Yaitu S gap dikalikan dengan akar dari 1/N1 tambah 1/N2. Harus hati-hati. Di sini S gap dikali dalam kurung SQRT karena akar, dalam kurung lagi 1 dibagi N1 itu 10 tambah dalam kurung lagi 1 bagi 10. Tutup kurung sekali, tutup sekali lagi sekali. Ya, tinggal kita enter. Terdapatkan 0,6324 sekian-sekian. Kita sekarang menghitung nilai T. Ini rumus T-nya. X bar 1 min X bar 2 dibagi dengan S. S X bar 1 min X bar 2 ya. Jadi nilai T hitungnya sama dengan, kita ingat pakai kurung karena dia kurang. Jadi kita harus kurangi duluan baru kita bagi. X bar 1 dikurangi X bar 2 tutup kurung bagi dengan ini ya. Tinggal kita enter. Dapatkan nilai T hitungnya 1,58113883 sekian-sekian. Nah, kita lihat aturan penolakan H0-nya. H0 dihitung jika ditolak jika nilai mutlak dihitung lebih besar dari T tabel. Kita bandingkan ternyata T tabel kita 2,101, maka ternyata T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0. Kesimpulannya, maka karena diterima H0, tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai mahasiswa akuntansi dan nilai mahasiswa RN.